Detik-detik rumah Sarwenda didatangi debt collector. Guys, Sarwenda mau diusir dari rumah itu. Kalian harus tahu ini. Iya, Sarwenda mau diusir dari rumah itu gara-gara rumah itu masih belum lunas sampai sekarang. Dan rumah itu mau disita bank karena rumah itu masih belum melunasi dan masih banyak tunggakan dan masih jauh tunggakannya. Sehingga Sarwenda tidak bisa membayarnya, mau diusir dari rumah itu. Baru aja kemarin beritanya viral tentang 200 juta per bulan. Sekarang ada lagi nih berita Sarwenda mau diusir dari rumahnya gara-gara belum bisa membayarnya. Dari sekarang kita mulai percaya, jangan pernah menganggap remeh orang yang diam. Karena yang sekalinya marah bener-bener hancur lebur. Sekarang Sarwenda hancur lebur habis-habisan. Yang dagangnya kemarin masih belum laku, yang omsetnya menurun, yang dihujat gara-gara 200 juta. Sekarang mau diusir gara-gara tidak bisa melunasi hutang rumahnya. Sekarang bener-bener di fase Ruben bener-bener marah. Karena apa? Yang tadi cuma perkara anak, ingin bertemu anak tapi dipersulit. Dan sekarang Ruben sudah marah murka beneran guys. Sarwenda sudah jatuh sejatuh-jatuhnya. Ini masih belum seberapa, masih ada lagi gebrakannya. Gitu ya. Banyak debt collector yang datang menagih. Kalau gue jadi perempuan, gue juga akan bingung. Gue juga akan kecewa karena yang mengaku seorang ayah, tapi dia ngebiarin anak dan mantan istrinya yang ada di dalam untuk digedor-gedor sampai dibuat malu dan dibuat tidak tenang, ketakutan gitu. Kalau gue sih, gue pindah. Dan ya gokil menurut gua ninggalin hutang begitu. Kalau misalnya dia menganggap hutang ini adalah bersama, ya gimana dia mau bayarin? Dia aja udah nalangin kebutuhan rumah, ya kan? Terus itu lagi cicilan bank nggak dibayar gitu. Sakit sih, gue seumur hidup ya nggak pernah ditinggalin utang sama mantan laki gue. Gue kasihan sih lama-lama sama Wenda. Tadinya gue tuh cuma mau bela Gio doang, tapi di kasus ini karena Gio sama Wenda ya gue belain Wenda ya kan. Dia lagi cari duit, gue nggak tahu sekarang dia mentalnya kayak gimana, anaknya kayak gimana. Pokoknya kalau digugat dan dirusak oleh mereka psikis, ya semoga anak-anaknya nanti apapun gugatannya bakal bilang aku mau sama mami. Kelar itu segalanya, kelar ya. Udah lu hidupin aja anak lu, seberapapun itu lu hidupin, berdiri di kaki lu sendiri. Apalagi sekarang lu punya Gio yang memang sampai dihina-hina orang aja dia mau live gitu kan. Dia mau gitu ngebelain lu, nge-backup lu jadi gardanya lu. Udah semangat Wenda. Oh ya satu lagi, gila ya dia bisa ngomong gua angkat dari lumpur. Udah gua tolong, gua angkat. Dari mana lu angkat? Lu juga dulunya kayak gimana? Emang kaya banget. Dalam perkawinan tidak ada lelaki itu menolong perempuan karena dikasih makan, dikasih nafkah tuh gak ada. Itu kewajiban ya. Terus lu pikir urusan di ranjang bagaimana? Mau bayar? Bisa bayar emang. Kembali lagi bersama saya di Serba Serbi Viral. Baiklah, maka dapat kita simpulkan masalah aset dan harta Gonogini kembali mencuat di antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Kuasa hukum Sarwenda mengungkapkan bahwa rumah tinggal kliennya yang juga ditempati oleh anak-anak dijadikan jaminan utang perusahaan milik Ruben Onsu. Selain dari hutang dimiliki secara pribadi oleh klien kami dan RO, ada juga hutang dan perusahaan milik RO yang menjaminkan rumah yang diserahkan kepada klien kami berdasarkan akta kesepakatan, yaitu ya perlu dipahami, ujar Abraham Simon, kuasa hukum Sarwenda dalam konferensi pers di Jakarta Selatan. Abraham Simon menambahkan tunggakan cicilan atas utang tersebut kini sudah masuk 2 tahun. Pihak Sarwenda bahkan memegang sejumlah surat peringatan dari bank sebagai bukti bahwa mantan suaminya tak membayar cicilan selama 2 tahun. Kami pegang surat-surat dari bank mulai peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, dan ini semua sudah tidak dibayarkan dari sejak Juni 2024, kata Simon. Padahal menurut Simon, sebelum akta kesepakatan perceraian ditandatangani, Ruben Onsu sebenarnya sudah menyetujui untuk menanggung cicilan hutang tersebut hingga lunas. Persetan Aja Bros itu bahkan tak ingin membebankan cicilan tersebut kepada Sarwenda. Sebelum akta kesepakatan memang sudah disepakati bahwa pihak RO yang mau mencicil sampai lunas sampai beres tidak dibebankan kepada klien kami sebagai seorang ayah yang baik, mantan suami yang baik dan bertanggung jawab, kata Simon. Namun akta perjanjian pasca nikah sudah diabaikan oleh Ruben Onsu. Ruben Onsu justru mengeluhkan dipersulit untuk bertemu anak-anak oleh Sarwenda. Lalu kuasa hukumnya Minul Sembayang Ruben mempertanyakan alasan tak diberi ruang bertemu anak-anak. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.